Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-30. Hari ini saya mau sharing tentang kuasa titah. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu mari kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu sekarang
dia syakara la 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 mayara la mayara la mayara la manase. Aku percaya Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Bapa. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Malam hari ini kami mau menerima dengan iman firman Tuhan. Biar apa yang firman-Mu katakan itu terjadi dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya firman malam hari ini akan memberikan kekuatan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita sudah belajar bahwa ketika Raja membuat tita, artinya Bapak Ibu Saudara, tita Raja itu harus terlaksana. Nah, kita harus melihat siapa kita di dalam Kristus. Kita juga adalah anak-anak Tuhan. Kita juga adalah raja-raja dan imam-imam. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang percaya kepada Yesus, kita terpilih. Firman Tuhan katakan bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Jadi setiap kita adalah raja-raja, bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara bukan untuk melakukan hal-hal yang kecil. Tuhan memilih hidup kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kita dipanggil dari masa lalu yang buruk. Kita dipanggil dari kubangan dosa. Untuk kita keluar memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Di dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bapaknya bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai raja kita diurapi sebagai imam-imamnya Tuhan. Kita memiliki otoritas. Ketika raja memberikan tita, titanya harus terlaksana. Ketika imam memberkati,
berkat itu turun Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kehidupan setiap kita memerintah sebagai raja di bumi. Tuhan mau memberikan setiap kita otoritas untuk memerintah di atas bumi ini. Tuhan memberikan kita wilayah otoritas, wilayah pengaruh. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah melihat firman ini digenapi dalam hidup kita? Tuhan mau kita memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menyadari siapa diri kita di dalam Kristus. Kalau kita sadar bahwa kita adalah raja-raja, kita adalah imam-imam, ini membuat kita dapat memberikan titah secara verbal. Ketika Bapak Ibu berkata-kata, ketika Bapak Ibu mengucapkan perkataan berkat, ketika Bapak Ibu memberikan titah yang adalah perintah, Bapak Ibu Saudara, ada keyakinan dan iman untuk Bapak Ibu mempercayai bahwa perkataan berkat itu akan terjadi, bahwa titah yang kau ucapkan itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kasihi. Dan kita semua Bapak Ibu Saudara memiliki kuasa untuk melepaskan titah-titah berkat. Gembala, para pemimpin, kau memiliki kuasa untuk melepaskan berkat, titah buat orang-orang yang kau pimpin, buat jemaatmu. Orang tua, engkau memiliki kuasa dan otoritas untuk melepaskan titah berkat ini kepada anak-anakmu. Sebagai pemurid, sebagai teman komsel, engkau diberikan kuasa dan otoritas untuk kau melepaskan titah berkat ini buat teman-teman komselmu, buat orang yang kau muridkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat janji Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Firman yang diucapkan itu pasti terlaksana dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa ketika Bapak Ibu menyadari siapa dirimu di dalam Kristus. Engkau adalah imam-imamnya Allah. Engkau adalah raja-raja. Tuhan mau Bapak Ibu memerintah di atas muka bumi ini. Seorang raja memberikan sebuah titah. Ketika raja bertitah, titah itu harus dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa ketika saudara melepaskan sebuah titah. Ada pemulihan, ada terobosan, mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, papa bangga kepada kamu." Ada kuasa. Ada kuasa yang memulihkan kehidupan anak itu. Ada seorang anak Bapak Ibu Saudara, anak ini dia tidak tahu tujuan hidupnya. Anak ini berontak kepada ayahnya karena dia tidak pernah menerima kata-kata berkat dari ayahnya. Tapi suatu kali ketika anak ini telepon kepada ayahnya, dan kesempatan itu ayahnya berkata di telepon itu, "Nak, hari ini papa mau berkata bahwa papa bangga sama kamu." Bapak Ibu Saudara, anak itu dijamah Tuhan. Anak itu menangis dan perkataan itu menyembuhkan hati anak ini. Anak ini memiliki tujuan yang jelas. Dia memiliki keyakinan bahwa berkat itu tercurah atas hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu contoh di dalam firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu Roh Kudus mengingatkan saya ayat-ayat ini. Cerita tentang Mephiboset. Hari ini saya mau menyampaikan, membaca firman Tuhan sekali lagi agar Bapak Ibu Saudara betul-betul menangkap apa yang Tuhan mau katakan. 2 Samuel 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud. Daud adalah seorang raja pada waktu itu. "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Bapa mau menunjukkan kasihnya kepada kita karena Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bukti kasih Bapa yang terbesar atas hidup kita. Raja kita, Bapa di sorga mau menunjukkan kasihnya kepada kita.
Dikatakan adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah." Bapak Ibu Saudara, saya percaya Raja kita, Bapa kita mau menunjukkan kasihnya dalam hidup kita. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Bapak Ibu Saudara, Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul. Dan Mephiboset adalah keturunan raja. Keturunan raja seharusnya tinggal di dalam kerajaan. Tetapi Mephiboset hidup seperti orang yang terbuang. Ketika dia mendengar ayahnya dan kakeknya meninggal di medan pertempuran, Mephiboset dibawa oleh pembantunya pada waktu itu pergi, dan dia jatuh dan dia menjadi pincang dan dia tinggal di Lodebar. Lodebar adalah tempat tinggal orang-orang terbuang. Lodebar adalah tempat yang tandus, tempat yang sangat miskin. Bapak Ibu Saudara, tidak seharusnya Mephiboset tinggal di Lodebar. Dikatakan sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud kepada Mephiboset, jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Bapak Ibu Saudara, inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan kamu akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku ini?" Bapak Ibu Saudara, karena pengalaman-pengalaman yang buruk, Mephiboset tidak pernah mendapatkan kata-kata peneguhan karena ayahnya mungkin sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, dia hidup sendiri terbuang di Lodebar. Dia tidak pernah mendapatkan kata-kata berkat, dan dia hidup dalam mental yang begitu rusak. Dia berkata, "Kenapa raja menghiraukan anjing mati seperti aku ini?" Dia melihat dirinya seperti anjing mati. Bapak Ibu Saudara, untuk itulah, karena penebusan Kristus kita berharga. Karena penebusan Kristus kita diterima sepenuhnya. Karena penebusan Kristus kita diampuni. Kita adalah ciptaan yang baru yang sangat istimewa. Kita unik. Kita adalah pribadi satu-satunya di dunia ini. Tuhan memanggil kita agar kita sadar siapa identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita adalah raja-raja yang memerintah berotoritas di atas muka bumi ini. Tuhan mau kita menyadari siapa kita di dalam dia. Mephiboset kehilangan kesadaran ini. Dia menyadari, dia melihat dirinya seperti anjing mati. Bayangkan, anjing mati, Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki gambar citra diri yang begitu rusak. Lalu dikatakan raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Ini adalah titah raja. Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu." Wow, Raja Daud memberikan sebuah titah, semua harta milik Saul dan milik seluruh keluarganya diberikan kepada Mephiboset. Ayat 10, "Engkau harus mengerjakan tanah baginya." Mephiboset diberikan titah bahwa Mephiboset harus bekerja. Ziba diberi perintah oleh Raja Daud, dia harus bekerja kepada Mephiboset. "Engkau dan anak-anakmu, hamba-hambamu harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba.
Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Raja Daud sebagai salah seorang anak raja. Bapak Ibu Saudara, Mephiboset diberikan kehormatan makan sehidangan dengan Raja Daud seperti layaknya seorang anak raja. Bapak Ibu Saudara, karena penebusan Kristus, kita adalah anak-anak raja. Kita ahli waris. Tuhan mau kita ikut memerintah bersama dengan Dia. Oleh karena itu kita perlu menyadari betapa besarnya kasih Tuhan buat hidup kita. Daud adalah gambaran. Daud tidak bisa menggambarkan gambaran Bapa yang sempurna. Tetapi lewat ini kita belajar bahwa Bapa begitu mengasihi hidup kita. Dia rindu Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama dengan Dia. Memerintah bersama dengan Dia. Dan dikatakan Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Karena perkataan raja, karena titah dari Raja Daud, Ziba dan keluarganya mengabdi kepada Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem. Dia dipindahkan dari Lodebar, tempat tinggal yang tandus, yang miskin, tempat orang buangan. Dia tinggal di Yerusalem, di kota Daud, tinggal di dalam kerajaan. Sebab dikatakan ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpa. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita hidup, kita memiliki kelemahan, kita punya kekurangan, tetapi karena penebusan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang berharga. Kita diterima, kita diampuni, kita berharga, kita dikasih oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dengarlah perkataan Tuhan buat hidup kita. Karena kita berharga. Oleh karena engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan. Tuhan telah merancangkan masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kita. Mari hari ini, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau seperti Mephiboset. Engkau tinggal di tempat yang tandus, engkau sedang mengalami musim-musim kesusahan. Mungkin engkau seperti Mephiboset, engkau punya paradigma, engkau melihat dirimu tidak berharga. Engkau melihat dirimu tidak ada gunanya. Engkau melihat dirimu tidak dikasihi. Engkau melihat dirimu tidak layak. Hari ini dengar, karena Yesus mati di atas kayu salib, kita menerima kuasa pertukaran itu. Kita mengalami kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Kita mengalami penerimaan dari Kristus. Kita mengalami pengampunan dari Bapa Sorgawi lewat Yesus. Hari ini mari kita menerima dengan iman semua berkat yang telah Bapa sediakan. Titah telah diberikan dalam hidup kita. Lewat kematian Yesus, titah dari Bapa di sorga pasti digenapi dalam hidup kita. Mari kita menerima dengan iman semua yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kehidupan kita. Bapa, malam hari ini kami menerima dengan iman apa yang telah Engkau titahkan buat hidup kami. Apa yang Tuhan perintahkan itu pasti terjadi. Tuhan telah memerintahkan kesembuhan dalam hidup kami. Tuhan telah memerintahkan keberhargaan dalam hidup kami. Tuhan telah memerintahkan pengampunan buat semua dosa kami. Tuhan telah memberikan titah bahwa Engkau tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kami. Tuhan telah memberikan sebuah titah bahwa kami berharga, kami layak, kami dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, terimalah dengan iman pemberian Bapa Sorgawi buat kehidupanmu. Malam hari ini biar kasih-Nya berlimpah-limpah, biar kasih-Nya memenuhi hatimu, biar kasih-Nya membebaskan engkau dari rasa tidak layak, rasa tidak berharga. Malam hari ini biar kasih Tuhan itu memenuhi kehidupanmu. Bapa, terima kasih, kami menerima dengan iman apa yang Yesus kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Kami dilayakkan, kami diangkat, kami dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Sama seperti Mephiboset dipanggil keluar dari Lodebar ke Yerusalem. Kami dipanggil keluar dari kerajaan dunia ini, kerajaan kegelapan, kepada kerajaan anak-Mu yang kekasih. Dan kami diberi otoritas untuk kami memerintah sebagai raja di bumi ini. Bapa, biar malam hari ini kami menyadari otoritas kami di dalam Kristus. Kami memiliki otoritas.
Ketika Bapak Ibu Saudara engkau mengucapkan kata-kata berkat, engkau melepaskan perintah, maka perintah itu malaikat-malaikat Tuhan bekerja mendatangkan hasil, membuat apa yang kau perintahkan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan memberi kami roh kuasa, roh keperkasaan, agar kami dapat memerintah sebagai raja-raja di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kuasa firman malam hari ini kita menyadari setiap kita dipanggil keluar dari tempat yang miskin, dari tempat yang mungkin penuh dengan dosa, dari tempat yang penuh dengan penderitaan. Tuhan membawa kita masuk ke dalam tempat yang penuh pemeliharaan, penuh penyediaan Tuhan, penuh sukacita, penuh keberhargaan. Tuhan memanggil kita keluar untuk kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, agar kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.